Hai semuanya, kita ketemu lagi bersama saya William Hartanto ya, channel YouTube William Hartanto juga. Dan kita akan membahas tentang pasar modal lagi seperti biasanya. Tapi kali ini saya akan membahas yang trending topik, karena pada hari ini ada sesuatu yang cukup menarik. Jadi nggak biasa saya akan jawab pertanyaan orang, tapi kali ini kita bahas yang lebih menarik dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Karena kalau saya bahas yang sama aja, itu cuma habisin kuota kalian doang. Dan sebelumnya kita lihat dulu apa yang lagi trending saat ini. Nah, ini dia oil crash explain, dan ini dari theconversation.com. Kita cari tahu sebenarnya apa yang cukup menarik di sini. Kita lihat terjadi penurunan, ended the day at US 37 minus ya. Jadi di hari ini harga minyak di bawah harga nol. Bahkan sepanjang pengalaman saya belum pernah ngeliat yang sampai seperti ini. Jadi buat saya ini memang tren yang trending banget, hot banget, first time juga, dan pengalaman yang harus banget diceritakan ke orang-orang ini. Sekilas ini penurunan harga minyak mengingatkan saya sama apa yang pernah saya tulis tanggal 15 November 2018 di website saya sendiri, WH Project. Tahun depan sektor ini bubar, jadi saya memprediksikan akan terjadinya bubar pada salah satu sektor, dan di situ tertulis saham mining. Tapi waktu itu saya fokusnya pada saham-saham PTBA, ITMG, Inti, Adaro, Doit, dan Bumi, dan lain-lain termasuk. Dengan beberapa alasan, dan di sini juga saya membahas bahwa kenyataannya tweetnya Trump di dunia maya ikut pengaruhnya, dan WTI crude oil menurun terus. Sesekali pasti dari bottom akhirnya menurun kembali. Dengan hasil akhir rekomendasi saya adalah sell on strength pada saat waktu itu lagi tinggi-tingginya harga saham mining. So, in teori berarti kalau harga minus, Anda beli minyak atau kita beli minyak sama-sama, berarti kita malah yang dibayar dong. Ya, itu namanya teori dan sesuatu yang ya tadi saya bilang baru. Saya juga baru pertama kali ngeliat seperti itu. Tapi karena udah pernah ada pengalaman ya, jadi saya tahu yang namanya suatu tren pasti akan kembali lagi. Jadi kalau pernah tinggi, jatuh akan tinggi lagi. Sama kayak harga minyak, nanti juga akan kembali lagi. Tapi kali ini saya nggak mau mainstream ya, karena sebenarnya saya juga nggak mungkin bisa bahas. Terutama kalau ditanya, Pak, kenapa sih harga minyak bisa sampai jatuh? Maksud saya tuh, saya bukan ekonomis, bagaimana saya bisa menjawab. Saya cuma bisa bilang, dari mana logisnya harga minyak bisa dijual yang harga minus? Apa segitu nggak ada harganya, dan bagaimana bisnis-bisnis minyak itu jual lebih rendah daripada gratis, seolah-olah kalau lu mau, gue bayar lu dah, asal lu mau ambil. Nggak masuk akal, dan saya sama sekali nggak ada ide sama sekali bagaimana itu bisa terjadi. Tapi kalau sesuatu harus terjadi, maka selalu ingat bagaimana diri kita supaya tetap aman. Ibaratnya, kalau habis ini ada banjir, yang kita mau tahu bukan penyebab banjir ya, tapi bagaimana kita aman dari banjir tersebut, ya toh. Nah, karena itu sama. Di sini saya cuma mau bilang bagaimana kita menyikapi suatu sentimen tadi ya. Ini kan udah jadi sentimen, pastinya udah dibahas lumayan lama, karena harga minyak tuh jatuh udah dari tahun yang lalu, menurun terus sampai kemarin akhirnya di bawah nol. Tapi bagaimana cara mengatasinya, menghadapinya supaya kita juga aman? Sebenarnya ada dua kondisi yang pasti terjadi saat ini, terutama dari investor Indonesia. Saya yakin dua kejadian itu adalah, satu, punya saham oil, dua, nggak punya. Kalau yang nggak punya, boleh langsung skip karena udah pasti tenang. Tinggal nunggu aja harga terendah, kondisi amannya akan balik arah bagaimana. Oh, tapi itu akan saya jelaskan nanti di belakang. Nah, kalau ceritanya yang sudah punya dulu sahamnya, itu selalu harus ingat ya. Di pasar modal tuh harus selalu disiplin. Kalau dibuat guyonan itu sadis, sabar, disiplin. Jadi kalau mau beli, sabar tunggu timingnya. Kalau sudah beli, disiplin. Disiplin profit harus dijual sesuai target. Kalau harus turun melewati target atau batas toleransi, maka stop loss. Dan biasanya kalau udah kondisi begini, saya juga sarankan teman-teman yang punya saham oil, kalau memang harus cut loss lah, nggak usah dipaksain. Atau dengan kata lain, misalnya tetap mau di saham oil tersebut, misalnya habis ini turun lagi, kan tinggal tunggu di harga terendah, buyback, dapat lagi di harga baru lebih rendah. Dan ketika semua kondisi selesai, sentimen negatif, dan sekarang ini kan lagi corona ya, kalau corona udah berakhir, pasar naik, harga oil naik, itu loss pasti balik gitu. Karena sudah sejarah membuktikan after crash itu lahir banyak orang-orang kaya baru, dan saya berharap semua yang menonton di video YouTube ini, di channel ini, jadi salah satunya. Atau semuanya juga boleh. Nah, kalau sudah kondisinya sudah punya, ya memang harus siap relain. Kalau memang siap, tapi kalau misalnya enggak dan punya cash lebih, ya udah,
it's okay, nanti average down aja. Tapi jadi kembali pada strategi masing-masing ya. Seperti biasa di vlog saya, yang manapun saya selalu usahakan untuk ingetin, apapun yang saya ajarin bisa dipakai, bisa juga enggak. Yang penting sesuaikan profil sendiri ya. Maksudnya, kayaknya menarik sih teorinya yang dijelasin, tapi kalau gue mau praktek gue nggak tenang, ya udah jangan, nggak apa-apa. At least lu nambah knowledge gitu. Nah, kalau yang belum punya, tetap bukan berarti sembarangan buy dong. Nggak mungkin asal-asalan tembak. Let's say turun sampai saham-saham minyak turun sampai ke level 50 pun bukan berarti langsung tembak beli. Kalau misalnya krisisnya ini lama, siap untuk nyangkut uangnya di 50 nggak mungkin. Jadi ketahuilah ciri-cirinya kalau akan recovery. Jadi kemarin tuh kan ada news tentang pembatasan produksi minyak. Ini dia beritanya, disebutnya OPEC Plus di sini sudah pada komit ya, mau cut output ya, jadi produksi mau dipangkas. Teorinya kalau produksi pangkas, barang jadi dikit, harga naik. Harapannya begitu. Faktanya kan kemarin, maksudnya pada saat video ini buat, harga minyak malah minus. Jadi kalau berita itu sebenarnya nggak bisa jadi indikator. Ini yang saya menyampaikan sebenarnya. Kalau berita itu harus bagus, pembuktiannya ada pada apa yang dibahas di berita tersebut. Misalnya contoh tadi, OPEC memangkas produksi, maka harusnya harga minyak naik. Dengan demikian, untuk harga minyak naik yang perlu terjadi adalah pemangkasan produksi, dan kata lain inventory oil harus berkurang. Jadi perhatikannya di situ, jangan lihat berita judulnya bagus, tembak duluan harganya langsung sahamnya dibeli. Ternyata enggak. Saya rasa saat ini mungkin ada yang lagi kecewa juga. Kok beritanya bagus, ternyata kenyataannya enggak sesuai harapan. Dan itu udah biasa ya pasar modal, karena itu harus tahu cara bedainnya. Apakah itu benar-benar pantas diikuti atau enggak. Nah, kalau kondisinya seperti tadi, saya bilang, kalau mau oil recovery, perhatiin inventory-nya benar berkurang atau enggak. Kalau berkurang, pasti naik harganya. Itu udah hukum permintaan penawaran. Inventory berkurang, harga naik, siap-siap baru take action ya. Jadi ingat, kalau kita melihat market dari sisi bandarmologi, selalu ketahui apa alasan untuk orang mau beli saham tersebut. Bagaimana cara ngiklannya sampai saham tersebut orang berpikir gua harus punya nih saham. Nah, itu contohnya tadi. Ya, jadi caranya sebenarnya simpel banget, nggak usah dipikirin, oh ini kenapa, dampaknya kemana ke ekonomi. Saya bahkan nggak ngerti dan saya nggak tertarik untuk tahu. Jujur, saya cuma berpikir, kalau ini dampaknya ke pasar modal, gue mesti gimana di pasar. Nunggunya sampai berapa lama, ciri-cirinya kapan harus entry lagi, itu yang lebih penting. Karena sekarang saya tahu penyebabnya oil sampai jatuh, efek ke ekonomi dan ke yang lain-lain, buat saya itu nggak ada gunanya. Kayak cuma jadi konsultan doang, bilang, oh ini penyebab begini-gini, nanti ke depannya begini, saranin ke orang. Udah belum tentu dijalanin, saya juga nggak apa-apa sebenarnya, cuma keluarin teori doang buat apa. Jadi, kalau jadi pelaku pasar modal ya harus tahu dulu yang pertama buat diri sendiri. Oh ini terjadi seperti ini, dampaknya ke saya gimana, saya harus bagaimana. Dan kalau sampai ini jadi peluang, kapan? Nah, kayak saya bilang, nggak bisa sahamnya jatuh langsung berpikir, alah teknikal lah, one day pasti history repeat itself, langsung tembak beli, nyangkut, gitu ya. Jadi harus tahu ciri-cirinya kapan memang history itu akan terulang. Kalau memang belum waktunya atau nggak akan terulang, ya jadi kan kita aman dan nggak akan ketipu sama pikiran kita sendiri. Seringkali kita tuh salah karena pikiran kita sendiri. Kita yakinin sesuatu, kita munculin, kita bertindak seperti apa yang kita pikirin, salah. Ya bukan berarti pasti selalu salah, tapi lebih sering orang salah karena terlalu over optimistic. Nah, jadi sebenarnya simple banget ya. Saya cuma di sini membahas bagaimana cara kita ngakalin sentimen tersebut. Kalau buat saya pribadi, itu peluang. Cuman saya belum tahu kapan saya bisa ambil peluangnya. Sekarang ini saya cuma tinggal nunggu yang mana yang turun paling dalam, dan nanti yang mana yang kira-kira akan recover paling cepat, itu yang akan saya beli. Kalau memungkinkan, mungkin nanti saya akan update lagi tentang situasi sentimen ini. Kalau enggak, ya setidaknya saya sudah share kuncinya yang perlu teman-teman perhatiin. Nanti tinggal tunggu waktunya aja untuk dipraktekin. Nggak usah dari sekarang. Sekarang masih sentimen, kalau baru mulai bisa lama. Ya, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun juga itu hal yang biasa. Tinggal perhatiin berapa lama media mau bahas, terus makin dibahas ya makin panjang sentimennya. Itulah ciri-cirinya. Kalau rumor kan paling cuma sekali 2 kali bisa ada bantahan, selesai. Ya, jadi itu tipsnya, silakan dipraktekin.
Dan sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. Silahkan like and subscribe jika kalian menyukai konten di channel ini dan nggak mau ketinggalan video-video edukasi berikutnya. Kita akan lebih banyak membahas saham dari konteks yang lebih beda, tapi sesuai realita. Sampai ketemu pada vlog berikutnya.